Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Luluydeniati dengan NIM 123500636. Di sini saya akan mempraktikkan cara penginstalan aplikasi English Lite. Nah, teman-teman dapat membuka laman Google kalian dan melakukan penelusuran dengan mengetik English Lite versi 3 yang berada di laman perpusnas.co.id. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa ke bagian installer dan klik platform PHP. Setelah itu, teman-teman dapat men-scroll ke bawah dan terdapat link pengunduhan English Lite. Di sini teman-teman tinggal mengklik link tersebut dan tunggu hingga pengunduhan selesai. Jika pengunduhan sudah selesai, teman-teman bisa membuka file dokumen. Nah, sini sudah ada file English Nov 23. Teman-teman tinggal copy paste ke bagian local disk. Nah, setelah di copy paste, sini file tersebut berpindah ke local disk. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik dan kita lakukan ekstrak terlebih dahulu dengan mengklik ekstrak here. Setelah pengekstrakan selesai, akan muncul file berjudul exam. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengklik dan scrollnya ke bawah. Di sini ada exam control, teman-teman tinggal buka. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman klik start pada APES dan MySQL, dilakukan satu persatu hingga masing-masing dari kedua hal tersebut berubah menjadi hijau. Nah, jika keduanya sudah seperti ini, teman-teman hanya perlu meminimize exam controlnya dan kembali ke laman Google, lalu melakukan pencarian dengan mengetik localhost 28123. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal mengklik back office. Untuk kalian yang pertama kali menggunakan English Lite, untuk username diisi dengan English Lite dan untuk passwordnya diisi dengan English Lite sama dengan. Setelah itu teman-teman bisa sign in. Nah, lokasi dari perpustakaan ini itu perpustakaan pusat. Teman-teman sign in lagi. Nah, setelah itu teman-teman sudah berada di beranda dari English Lite. English Lite sendiri itu mempunyai banyak fitur seperti akuisisi, katalog, SSK, CKR, keanggotaan, sirkulasi, dan yang lainnya. Di sini saya akan mempraktikkan kepada teman-teman bagaimana cara menginput data pada English Lite. Teman-teman bisa mengklik fitur akuisisi, lalu ke entry koleksi. Nah, setelah itu teman-teman hanya perlu mengisi data-data yang diminta sesuai dengan koleksi yang akan teman-teman input. Di sini saya akan menggunakan buku dengan judul 5.256.5,76 detik, karya Axel. Nah, karena ini tuh jenis bahannya itu monograf, kita pilih monograf. Lalu kita masukin judul utamanya, yaitu ini. Jika buku tersebut memiliki anak judul, teman-teman bisa memasukkannya di sini. Jika tidak ada, bisa dilewat. Di sini untuk penanggung jawab kita tulis nama pengarang yaitu Axel. Nah, untuk tajuk utamanya saya memakai nama pengarang yaitu Axel dan saya tidak menambahkan untuk tajuk pengarang tambahannya. Nah, di sini ada tempat terbit. Buku ini itu diterbitkan di Sumedang dengan penerbitnya yaitu Universe Media dan tahun diterbitkannya yaitu 2024.
Lalu di sini jumlah halamannya. Jika koleksi yang akan kalian input ada halaman Romawinya, bisa ditulis dengan Romawi 8 plus 545 HLM. Di sini untuk ilustrasi kita jika ada tambahkan ILL. Lalu untuk dimensinya itu 13 kali 19 cm. Di sini koleksi ini tuh tidak ada bahan sertaannya, jadi tidak perlu diisi. Lalu untuk edisi buku itu cetakan ke-1. Subjek dari buku ini itu fiksi. Nah, terus untuk nomor kelasnya itu 899.281. Di sini akan langsung otomatis terisi nomor panggilnya. ISBN-nya itu kita lihat dari buku 978 strip 623 strip 09 strip 7233 strip 1. Setelah itu di sini catatan, jika di koleksi yang teman-teman input itu ada bibliografi atau biografinya, itu dapat ditambahkan. Contohnya di buku ini ada biografi penulis. Ada biografi penulisnya di sini. Akan saya masukkan biografi halaman 248 dan kita ganti ininya ke catatan umum. Untuk lokasi koleksi daring itu tidak perlu dimasukkan. Nah, jika buku yang teman-teman input itu ada lebih dari 1 eksemplar, teman-teman tidak perlu memasukkannya satu persatu. Tapi di sini teman-teman bisa mengubahnya. Contohnya di sini ada 3 eksemplar. Nah, dan teman-teman tinggal mengisi data-data yang diminta. Di sini nomor induk. Untuk nomor induk itu pemberiannya sesuai ketentuan lembaga masing-masing. Di sini saya akan mencoba 02 garis miring APBN 2024, sedangkan untuk nomor barcode-nya akan saya gunakan 224. Di sini untuk nomor RFID akan saya samakan dengan nomor barcode. Nah, tinggal lanjut saja diisi sesuai yang diminta. Nah, untuk tanggal pengadaan itu sesuai tanggal buku itu diterima masuk ke perpustakaan. Lalu ini untuk jenis sumber itu ada banyak pilihannya. Di sini saya akan memilih jenis sumbernya pembelian. Nama sumbernya itu kalau dari hibah kalian bisa tambah di sini. Untuk dari dihibah di sini hibah dari mana, nama, alamat, dan faxnya. Terus kalian bisa simpan dan dipilih di sini. Tapi karena saya dari pembelian, maka saya nama sumbernya itu APBN saya gunakan. Lalu bentuk fisiknya itu berupa buku, dan kategori dari buku ini itu fiksi.
aksesnya dapat dipinjam, lokasinya di perpustakaan pusat, dan lokasi ruangnya itu di ruang baca umum. Untuk ini tidak diisi juga tidak apa-apa, dan nomor panggilnya sesuai sama yang tadi. Dan jangan lupa untuk checklist di bagian sini agar datanya dapat tampil di opak nanti ketika diakses oleh pengguna. Kita simpan. Nah, data sudah berhasil disimpan, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah koleksi-koleksi yang sudah diinput datanya. Di sini ada 4 koleksi. Yang tadi itu kan ada 3 exemplar, nah masing-masing mereka akan ada di sini. Nah, itu cara untuk menginput data koleksi. Teman-teman bisa juga menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh InDesign seperti input katalog. Di sini ada yang AACR maupun RDA. Nah, teman-teman bisa mengisinya di sini sesuai dengan data yang diminta. Ada juga keanggotaan. Jika ada orang yang mau mendaftar sebagai anggota perpustakaan tersebut, teman-teman bisa entry anggota. Tinggal diisi saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika sudah selesai digunakan, teman-teman bisa logout atau keluar di sini. Lalu kita hapus saja. Setelah itu kita kembali ke exam control dan menstop bagian tadi MySQL dan Apps. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menutupnya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.